Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad. Saya adalah dosen pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan. Mata kuliah kelistrikan kemagnetan dengan kode KSE 1517 merupakan mata kuliah wajib tempuh program studi dengan mata kuliah prasyarat fisika dasar 2. Besar SKS dari mata kuliah kelistrikan kemagnetan itu sebanyak 3 SKS yang dilaksanakan secara 2 sesi, yaitu sesi tatap muka dan praktikum. Kedua sesi ini dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka. Nah, capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah kelistrikan kemagnetan ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip IPA yang relevan dengan teknologi, matematika, dan agrosains. 2. Mahasiswa mampu melakukan kerja laboratorium IPA dan studi lapang secara mandiri dan mengutamakan keselamatan kerja. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari CPL: 1. Mahasiswa menganalisis prinsip-prinsip IPA yang relevan dengan matematika dan agrosains. 2. Menghubungkan prinsip IPA dengan konsep teknologi matematika dan agrosains. Dan 3. Melakukan pengamatan laboratorium IPA atau lapangan sesuai prosedur standar. Sedangkan materi yang akan dibahas pada mata kuliah kelistrikan kemagnetan ini meliputi medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, kapasitansi dan dieelektrik, arus dan hambatan listrik, rangkaian arus DC, medan magnet, sumber-sumber medan magnet, hukum Faraday dan hukum Lenz, induktansi, rangkaian AC dan RLC, dan gelombang elektromagnet. Sedangkan kriteria penilaian pada mata kuliah kelistrikan kemagnetan ini adalah: 1. Itu tugas proyek sebesar 40% yang dibebankan pada CPMK 2. Sedangkan mengerjakan kuis 1-2 itu sebesar 20% dibebankan pada JMK 1, dan mengerjakan tugas diskusi sebesar 15% juga dibebankan pada JPMK 1, dan praktikum sebesar 25% dibebankan pada JPMK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Ahmad dalam mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang levitasi magnet. Nanti levitasi magnet itu kaitannya dengan kereta magnetic levitation atau magnet. Nah, sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar nanti perkuliahan ini dari awal sampai akhir lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, jadi levitasi magnet, ya kan ya. Nanti pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang bagaimana transnatif itu bekerja. Di sini magnet ya, karena magnet
itu bekerja. Terus kemudian juga aplikasi dari magnet itu seperti apa, terus bagaimana dia itu proyeknya seperti apa. Di sini juga ada Shinkansen yang magnet itu ditemukan di mana, digunakan di mana, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu ya magnet kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang magnet itu? Kereta api, magnet, terus kemudian apa lagi? Kereta cepat, terus apa lagi? Ada lagi? Oke, kereta yang menggunakan magnet untuk bergerak, terus apa lagi? Ada lagi, ada di sekalian? Tidak ada. Tahu nggak kira-kira bagaimana magnet itu bekerja, prinsip kerja magnet? Mungkin ada terbenak di pikiran kalian bahwa magnet itu sebuah perangkat yang rumit begitu ya, yang kompleks begitu, benar ya? Nah, sebenarnya magnet itu cara kerjanya sederhana, ya kan ya? Cara kerjanya sederhana. Hanya pernah tahu ya magnet sifat magnet, tahu sifat magnet? Ya, coba sebutkan. Bisa ya? Sifat magnet. Magnet yang kutubnya sama, ya, yang kutubnya berbeda, semudah itu ya kan? Hanya pada magnet kutub magnet yang tidak senama seperti ini, maka dia akan tarik menarik, ya kan ya? Terus yang tidak senama dia akan menarik sederhana ini, ya kan? Nah, kalau seperti ini sangat mudah ya. Terus kemudian kenapa hanya kok nggak dikembangkan secara serius ya di Indonesia? Ya, kok sangat sulit ya pengembangannya. Nah itu ya. Nah nanti akan dipelajari pada mata kuliah ini. Jadi kita mulai. Nah bagaimana transrapid itu bekerja? Hanya di sini transrapid yang dimaksud kereta ya, kereta magnet. Jadi di sini itu ada dua sistem magnet tadi ya, yang tolak menolak dan tarik menarik tadi yang disusun sedemikian rupa. Yang di sini tuh yang berfungsi untuk apa itu? Ya, yang di sini berfungsi sebagai guidance magnet. Guidance magnet berarti dia itu sebagai pemandu, ya, magnet pemandu. Nah di sini dia itu yang menggerakkan magnet yang tadi disejajarkan magnet US dan lain sebagainya disejajarkan satu persatu ya secara seri. Jadi di sini ini magnet O ya kan, magnet apa itu? Magnet S, US ya, terus itu atas bawah sehingga dia membuat magnet itu berjalan. Nah, hanya saja di sini pada kereta magnet ini menggunakan elektromagnet ya, yang berada di bawah kereta api ya kan, merupakan elektromagnet bukan magnet magnet tetap. Anda terpikir nggak kira-kira kenapa? Menggunakan elektromagnet, mau nggak magnet tetap aja untuk menggerakkan kereta itu. Ya, jadi elektromagnet tahu ya, magnet yang berasal dari ya yang dihasilkan dari listrik. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Coba kalau pakai magnet tetap, ya kan, yang nilainya tetap, kira-kira gimana gerak keretanya? Bisa dikendalikan nggak kira-kira? Kan nggak bisa, ya, bisa dikendalikan ya, terus gitu, kalau 100 terus ya kan ya. Nah itu menggunakan elektromagnet agar dia bisa listriknya diperbesar, tegangannya juga bisa diperkecil. Itu sebenarnya harusnya apa yang tegangannya diperbesar dan diperkecil. Harus apa tegangan kira-kira?
Arus apa tegangan? Ya, arus, ya betul arus. Ya, jadi yang diperbesar dan diperkecil itu adalah tegangannya, bukan arus. Kenapa demikian? Karena kalau arusnya diperbesar, ya kan? Nah, maka kumparan itu cepat panas, gitu kan? Nah, jadi yang menyebabkan kumparan cepat panas, ya kalau cepat panas bagaimana yang terjadi? Nah, ya sistemnya tidak efisien, gitu kan? Sistemnya tidak efisien. Kalau arusnya besar, tegangan kecil. Nah, kalau tegangan besar, arus kecil, maka lebih lebih tidak panas, gitu kan? Lebih tidak panas gitu, kalau arusnya kecil. Nah, the magnet on the side keep on the train from moving from side to side. Jadi di sini tuh menjaga, di sini ada magnet ini guidance atau magnet itu pemandu ya, berfungsi agar si magnet itu sadar magnet itu tidak bergerak ke kanan ke kiri geser gitu ya, agar tetap pada. Nah di sini ada komputer ya, komputer pastilah ya sudah digital agar si magnet itu bergerak sesuai dengan filenya. Nah di sini sistem power supply-nya seperti apa? Jadi sistem power supply-nya di sini dia itu menggunakan baterai yang ada di keretanya, ya kan ya. Nah, jadi dia itu dapat melintasi selama 30 menit tanpa energi tambahan, gitu ya. Terus kemudian ada generator ya onboard itu berarti di relnya, ya kan ya. Tadi kan ada yang di rel. Nah, yang ini ya, ada yang di relnya yang mana kira-kira? Yang hijau yang merah? Relnya yang mana? Hijau yang atas. Nah, itu adalah menggunakan suplai listrik AC ya kan, generator itu listrik 1,3 kali 5 berarti berapa? 1,3 kilo atau 650 kilometer ya, yang dicapai oleh magnet ini ya. Terus kemudian ini kita lanjutnya noise pollution. Bagaimana noise-nya? Nah, noise-nya di sini the train make little noise ya, because it does not cause the track and it has no motor. Jadi magnet ini dia itu tidak menciptakan kebisingan atau kebisingannya sangat kecil ya, karena dia tidak itu keren atau nambah ya, maka disebut juga sebagai kereta udara. Terus kemudian nah ini ya Transrapid Project, di mana proyek itu dijalankan itu ada di pertama kali dikembangkan itu di Prancis ya kan. Nah, ya. Terus kemudian Cina yang besar ya kan ya. Itu Transrapid Project dilaksanakan antara Pudong dan Shanghai. Berapa mil sih? Ya 800 mil atau kali 1,3 berarti berapa kilometer? 1,3 kali 8 1000 lebih. Nah langsung ke sini. Nah bagaimana si Transrapid itu bergerak? Jadi dia itu keretanya tadi ya ada NS itu kutub utara, kutub selatan, ya kan ya. Terus ini relnya, gitu kan, yang di bawah tadi ya, tadi masih ingat ya. Bawah tadi ada utara, ada selatan. Jadi si S, ya kan, si S dan S ini dia gimana kalau S mana? Kalau S ketemu N, berarti dia ini juga bisa sama N sama N, dan dia tolak ke sana, ya kan ya. Ditarik oleh sini gitu, berarti geraknya kemana? Kiri apa kanan? Kiri. Nah mungkin ada pertanyaan dari sini.
silakan. Saya dari sebutkan nama sama nih. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Nurmadi Syarafi dengan NIM 21021010428. Saya ingin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kereta maglev ini menggunakan kayak magnet untuk bergerak tanpa kontak fisik dengan rem. Lalu untuk sistem pengereman dari kereta maglev ini bagaimana? Oke. Nah, tadi ini ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya. Jadi kereta magnet itu menggunakan apa tadi? Elektromagnet, bukan magnet tetap. Jadi dengan demikian kalau menggunakan elektromagnet, dia akan bisa dikurangi, ya kan? Ya, kecepatannya menggunakan apa? Dengan seperti potensiometer, ya kan? Jadi tegangannya dikurangi. Nah, nanti kalau tegangannya dikurangi, tegangannya berkurang kan? Otomatis daya magnetnya juga berkurang, ya kan? Juga berkurang dan akhirnya dia akan semakin lambat, ya. Saya katakan di sini. Nah, ini ya. Nah, semakin lambat kalau mendekati stasiun gitu. Nah, kemudian itu kan masih bergerak, ya kan? Bagaimana supaya berhenti sama sekali? Maka dia harus di reverse, ya kan ya? Harusnya harus di reverse, ya kan? Jadi yang dulunya ini, yang sebelumnya ini jadi positif, ya, untuk yang ini dibalik jadi dia negatif, ya kan? Sehingga dia berhenti tepat di stasiun yang tidak bablas seperti itu. Nah, ini ya, jadi different speed are saved by varying intensity of the giver. Jadi givernya bisa di variasi, gitu, yang positif negatif bisa di. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Berarti kereta maglev ini menarik ya menurut penjelasan ini. Nah, setelah itu kita akan kita akan buat beberapa kelompok dari kelas ini untuk membahas mengenai menganalisis magnetic gravitation pada kereta maglev. Jadi nanti apa yang disebut sebagai arus eddy ya, pada kereta maglev. Kalau bergerak kereta maglev itu menghasilkan arus namanya arus eddy. Nah, apa dan bagaimana proses timbulnya arus eddy? Yang kedua tadi ya ada prinsip maglev itu menggunakan hukum apa? Namanya hukum apa? Lens apa? Hukum lens ya. Nah, bagaimana hubungan hukum lens ya dengan kereta maglev ini? Mungkin silakan ada membentuk kelompok yang kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Nanti di sini ada lembaga kerja yang bisa dianalisis sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Ya, silakan. Kelompok. Nanti di sini ada lembaga kerja yang bisa dianalisis sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Ya, silakan. Itu bisa di sini ada beberapa. Bisa berhadapan ya, berhadapan saja. Ke sini agak berhadapan, tiga, kurang berhadapan, kurang ya. Ini agak nah satu pindah ke ini ke tempat ini karena kebanyakan ini digeser ya silakan. Ya bisa langsung didiskusikan ya. Timbulnya arus eddy gitu ya. Itu proses timbulnya
Dan pengaruhnya apa pada proses arus eddy itu menyebabkan apa? Bagaimana adik-adik, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah selesai, silakan periksa presentasi mungkin angkat tangan dulu. Kelompok siapa yang presentasi lebih dulu? Ya, silakan dengan sebutkan NIM dan kelompok. Ya. Mulai dari pertanyaan. Oke, nama saya Nilam Putri dengan ahli NIM 401 dari kelompok 1. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hubungan hukum lens dengan prinsip kerja labilitas magnet. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan dulu bahwa hukum lens merupakan hukum dasar elektromagnetisme yang menyatakan bahwa arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut akan berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Lalu untuk hubungan lens dengan prinsip kerja levitasi magnet sendiri itu, hukum lens dengan prinsip kerja levitasi magnet memainkan peran kunci dalam menciptakan gaya yang menahan gravitasi dan menjaga objek agar tetap melayang. Yang pertama itu adalah levitasi magnet pasif, di mana menggunakan bahan seperti magnet permanen dan material konduktif seperti aluminium atau tembaga untuk mencapai levitasi. Yang kedua adalah levitasi magnet aktif, di mana melibatkan penggunaan elektromagnet dan kontrol umpan balik untuk mencapai dan mempertahankan posisi levitasi suatu objek. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, bagus sekali ya dari penjelasan dari kelompok 1 tadi sudah dijelaskan tentang hubungan antara hukum lens dengan prinsip kerja levitasi magnet. Jadi intinya levitasi magnet itu dasar hukumnya menggunakan hukum lens. Jadi disebutkan arus induksi berlawanan dengan arus asal dari kumparan ya, yang dihasilkan oleh arus AC. Oke, tadi sudah dibahas ya mengenai bagaimana timbulnya arus eddy. Arus eddy pada magnetic levitation ini. Nah, karena itu tadi ada tadi ya di bab yang sudah kita bahas ya, dan ini ada guidance magnet eddy current base. Jadi apa fungsi dari arus eddy itu? Karena di situ banyak kumparan yang menghasilkan medan magnet ya, yang menyebabkan si rel ini tidak bergeser ya, si arus eddy. Jadi arus eddy yang dihasilkan oleh hukum apa tadi? Nah, hukum lens itu menghasilkan arus yang bertentangan dengan arus asal ya, atau arus ini namanya arus pusaran atau disebut sebagai arus eddy yang menyebabkan rel dan kereta ya pada sisi magnet ini dia tidak bersentuhan sehingga membuat si kereta magnet ini stabil ya, tidak bersentuhan, stabil tetap pada relnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada baiknya kita kasih oplos dulu untuk kelompok yang sedang berakhir, dan juga yang belum maju tadi juga kita kasih oplos juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang magnet ini merupakan magnet ya, menggunakan magnet yang berusaha melevitasi
kereta dan bisa menyebabkan si kereta itu bergerak ke depan atau ke belakang, maju mundur. Nah, kemudian juga kelebihan dari kereta maglev itu dia tidak ada gesekan antara rel dan kereta, dan juga kesimpulan yang lain itu dia sangat aman dan juga efisien untuk bepergian atau travel. Terus kemudian juga merupakan teknologi baru yang digunakan di Cina, ya kan ya, dan juga dikembangkan di Jerman dan satu lagi negara Jepang ya, dengan nama Shinkansen. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi magnetic levitation. Terima kasih pada kesempatan hari ini kepada adik-adik semua. Semoga lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan pada mata kuliah kelistrikan dan pemagnetan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.